Dituduh biayai OPM atau KKB Papua. Lukas NMB dikaitkan penyuplai senjata Filipina. Pembelaan Lukas NMB saat dituduh biayai OPM atau KKB Papua dikaitkan penyuplai senjata Filipina. Dilansir tribuntimur.com. Lukas NMB, Gubernur Nonaktif Papua, kini menanggapi adanya dugaan yang menyebutnya sebagai penyuplai anggaran untuk KKB Papua. Sebelumnya, Lukas NMB disebut menerima suap lantaran untuk membantu pembiayaan KKB Papua yang sudah lama bikin resah. Lukas NMB ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Papua. Lukas NMB memberikan jawaban tegas terkait isu yang menyebut adanya aliran dana kepada KKB Papua atau OPM. Lukas NMB dengan tegas membantahnya. Bahkan Lukas mengaku baginya NKRI adalah harga mati. Enggak ada, kata Lukas saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK Jumat 10 Februari 2023. Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel Lukas NMB bantah alirkan dana ke OPM. Hubungan apa? Lanjut Lukas. Politikus Partai Demokrat itu juga mengaku tidak memiliki hubungan dengan warga negara Indonesia atau WNI yang ditangkap di Filipina karena kasus jual beli senjata api ilegal Anton Gobay. Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Manila, Anton Gobay mengaku bahwa senjata ilegal yang dibeli di Filipina dikirim ke Papua. Senjata itu digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok bersenjata di Papua. NKRI harga mati saya, jawab Lukas. Tidak ada hubungan dengan Anton Gobay. Kau catat, NKRI harga mati, tegasnya. Lebih lanjut, Lukas juga mengaku tidak mengenal tokoh OPM Benny Wenda. Adapun Benny Wenda memiliki marga yang sama dengan istri Lukas NMB, Yulke Wenda. Gak ada, tidak kenal, tuturnya. KPK sebelumnya menyatakan akan mengusut dugaan aliran uang korupsi Lukas ke OPM. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Barwata saat dimintai keterangan mengenai pemeriksaan terhadap istri Lukas. Kemudian, periksa istri Lukas NMB. Ini tentu akan didalami dalam proses penyidikan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi yang lain, kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, membantah Yulke tidak berhubungan dengan Benny Wenda. Di Papua, marga itu biasa, jadi tidak ada kaitannya antara Wenda yang ada di Inggris dengan ibu. Mungkin mereka satu marga, kata Roy saat ditemui Kompas.com di sekitar Gedung Merah Putih KPK, Rabu 18 Januari 2023. Nasib Lukas NMB juga terbukti danai KKB Papua atau OPM. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang bekerja menelusuri apakah ada aliran dana dari Lukas NMB ke KKB Papua atau OPM. Jika terbukti ada, maka hukuman seumur hidup bakal menanti Gubernur Papua Nonaktif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pengamat intelijen dan terorisme yang juga direktur The Indonesian Institute, Ridwan Habib. Ridwan Habib menyebut selain dana untuk menopang operasi OPM, KPK juga menelusuri dugaan tindak pidana terorisme, sehingga dua kasus tersebut dapat diproses terpisah. Jangan kemudian seolah-olah bahwa Lukas NMB hanya dijerat dengan kasus korupsi, kata Ridwan dalam seminar nasional bertajuk Proyeksi Situasi Keamanan Indonesia 2023 yang digelar di kawasan Jakarta Pusat Kamis 19 Januari 2023. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel Lukas NMB bakal dijerat penjara seumur hidup bila terbukti danai organisasi Papua Merdeka.
Maksud saya bukan juga celah penyelidikan terhadap Lukas NMB dan kelompoknya jika memang terkait dengan separatisme. Sambungnya. Aparat, kata dia, bisa menggunakan undang-undang terorisme dalam menelusuri aliran dana Lukas NMB ke OPM. Sebab OPM sudah masuk dalam kategori teroris sebagai pengertian yang tercantum dalam undang-undang terorisme, yaitu menimbulkan ketakutan meluas dengan senjata dan menciptakan korban di masyarakat. Kalau memang ada indikasi bahwa Lukas NMB ini terlibat atau setidak-tidaknya orangnya pernah terlibat dalam kegiatan OKB, harus diusut tuntas dengan penyidik yang baru. Bukan KPK tentunya, pasti kepolisiannya, strukturnya. Berbicara sanksi, Ridwan menyebut NMB dapat dijatuhkan hukuman paling minimal 4 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup jika mengacu pada undang-undang terorisme. Sanksinya kalau terorisme bisa 4 tahun sampai seumur hidup. Kalau kita mengacu pada pasal 12 huruf A Undang-Undang Terorisme, barang siapa terlibat dalam kegiatan terorisme, mulai persiapan hingga melakukan itu, bisa sampai hukum seumur hidup. Tuturnya. Ridwan pun mengapresiasi dan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan keterlibatan Lukas NMB atau kelompoknya dalam operasi gerakan separatisme di Papua. Sebelumnya beredar isu miring terkait penangkapan Gubernur Papua, Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Muncul rumor yang menyebut bahwa ada aliran dana dari Lukas NMB kepada KKP Papua atau OPM. Pihak KPK pun akan bicara menanggapi isu tersebut. KPK mengaku akan menelusuri segala kemungkinan aliran dana dari Lukas NMB. Ya, terkait dengan aliran uang, jadi kami dalam mengumpulkan bukti, pasti follow the money. Jadi uang itu alirannya pasti kami telusuri, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Sabtu. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel KPK tanggapi soal dugaan ada aliran uang Lukas NMB ke OPM. Hal ini untuk membuktikan apakah Lukas NMB juga bakal terjerat pasal lain selain pasal suap. Kami kaji apakah bisa diterapkan pasal lain selain pasal suap dan gratifikasi, jadi pasal 12A atau 12B, tapi kami juga kaji kemungkinan penerapan pasal lain selain suap. Ibunya. Di sisi lain, Ali memastikan KPK akan terus menelusuri aliran uang dalam bentuk perubahan aset yang diterima Lukas NMB. Besar kemungkinan, lanjutnya, Lukas NMB bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami pastikan KPK juga terus telusuri uang, aliran uang dalam bentuk perubahan aset atau kemana diberikan kepada pihak lain setelah diterima tersangka atau Lukas NMB. Sehingga kemungkinan apakah bisa diterapkan ketentuan TPPU ini juga kajian kami ke depan, kata Ali. Lukas NMB diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Politikus Partai Demokrat itu telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023. Lukas disebut menerima suap 1 miliar rupiah dari Direktur PT Tapi Bangun Papua atau TBP, Rijatono Laka, terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua. Rijatono pun sudah ditahan KPK. Lukas juga diduga menerima gratifikasi 10 miliar rupiah, namun KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. Atas perbuatannya, Lukas NMB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Sementara Rijatono Laka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.